dari Working Group 3 Indralaya akan menampilkan video perancangan pabrik tembaga 2 sulfat. Selamat menyaksikan. Selamat datang di PT Kuprik Sulfat Nusantara. PT Kuprik Sulfat Nusantara hadir untuk memenuhi kebutuhan tembaga sulfat di Indonesia dengan kapasitas produksi sebesar 13.000 ton per tahun. Pabrik tembaga sulfat ini beroperasi secara kontinus dengan durasi kerja selama 330 hari per tahun yang berbahan baku asam sulfat dan tembaga oksida. PT Kuprik Sulfat Nusantara akan didirikan di daerah Manyar, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Pertimbangan pemilihan lokasi tersebut dikarenakan bahan baku asam sulfat dapat diperoleh dari PT Petrokimia Gresik, sehingga biaya transportasi lebih efisien, sedangkan tembaga oksida diimpor dari China melalui jalur laut. Lokasi ini juga mendukung pemasaran produk untuk memenuhi kebutuhan sektor pertanian dan perkebunan di Indonesia. Selain itu, fasilitas transportasi yang memadai, ketersediaan tenaga kerja, sumber air dari Sungai Bengawan Solo, akses yang dekat dengan pelabuhan dan bandara Juanda, serta dukungan energi listrik dari PLN dan generator internal menjadikan Gresik sebagai lokasi yang potensial untuk pendirian pabrik. Perencanaan layout pabrik tembaga 2 sulfat dari tembaga oksida dan asam sulfat ini diatur sedemikian rupa untuk menunjang operasi yang baik, konstruksi yang efisien, pemeliharaan yang ekonomis, ruang gerak bagi karyawan yang memadai dapat menimbulkan kegairahan kerja dan menjamin keselamatan kerja bagi karyawan. Layout pabrik terdiri dari daerah proses dan daerah penyimpanan, daerah utilitas yang terdiri dari unit pengolahan limbah, unit penyediaan listrik, steam, brine, dan air, daerah administrasi yang terdiri dari 3 bangunan utama, plant service yang terdiri dari bengkel, unit pemadam kebakaran, gudang peralatan, musola, klinik, sarana olahraga, dan kafetaria, serta daerah perluasan serta jalan raya. Produksi tembaga 2 sulfat diawali dengan pretreatment bahan baku. Asam sulfat dari tangki silinder tegak dengan dasar datar dan atap berbentuk toris spherical serta tembaga oksida berupa hopper tank dengan kepala silinder dan bagian bawah berbentuk kerucut. Bahan baku tembaga oksida disimpan dalam tangki penyimpanan T2 pada suhu 30 derajat Celcius dan tekanan 1 atm selama 7 hari. Tembaga oksida dari tangki penyimpanan T2 dibawa menggunakan elevator J1 menuju reaktor R1. Asam sulfat dengan kemurnian 98% disimpan pada suhu 30 derajat Celcius dan tekanan 1 atm di dalam storage tank T1 selama 7 hari. Asam sulfat dialirkan menuju tangki pengencer D1 untuk diencerkan sampai 60%, yang dialirkan dengan menggunakan pompa P1. Larutan asam sulfat 60% selanjutnya dialirkan dengan menggunakan pompa P2 menuju reaktor utama R1, dengan terlebih dahulu dipanaskan sampai suhu 60 derajat Celcius. Reaktor R1 bekerja pada tekanan 1 atm dengan suhu 90 derajat Celcius. Dengan reaksi yang terjadi adalah reaksi eksotermis, maka perlu digunakan pendingin yang berfungsi untuk menjaga suhu operasi tetap konstan. Pada reaktor R1 digunakan pengaduk untuk mempercepat reaksi dan homogenisasi larutan. Reaksi yang terjadi adalah tembaga oksida ditambah asam sulfat menjadi tembaga sulfat dengan produk samping air. Hasil reaksi berupa slari dengan suhu 90 derajat Celcius dialirkan menuju rotary vacuum filter H1 dengan menggunakan pompa P3. Rotary vacuum filter H1 berfungsi untuk memisahkan sekaligus mencuci produk utama yang berupa filtrat dan padatan. Filtrat dari rotary vacuum filter H1 dengan suhu 89 derajat Celcius dialirkan menuju evaporator V1 dengan menggunakan pompa P4. Di dalam evaporator V1, air yang terkandung dalam larutan tembaga sulfat diuapkan sehingga kepekatan naik dari 19% menjadi 54%. Slari dari evaporator V1 dialirkan menuju kristalizer S1 menggunakan pompa P5 untuk proses pembentukan kristal. Kristal yang terbentuk kemudian dibawa menuju sentrifuge B1 menggunakan bucket elevator J2 untuk memisahkan kristal dari mother liquor. Kristal yang masih mengandung air sekitar 20% selanjutnya diangkut menggunakan bucket elevator J3 menuju rotary dryer H2 untuk dikeringkan hingga kadar air mencapai 0,6%. Setelah proses pengeringan, produk dapat diperkecil ukurannya menggunakan ball mill C1 agar diperoleh ukuran partikel yang lebih seragam, halus, dan sesuai spesifikasi produk, sehingga memudahkan proses pengemasan serta meningkatkan kualitas produk akhir. Produk yang berada dalam penyimpanan sementara kemudian di-packing dan dimasukkan ke gudang produk T3 menggunakan belt conveyor J5. Produk yang sudah terkemas akan dikumpulkan di gudang produk dan sudah bisa untuk didistribusikan.